halus banget Pak. Nafsu itu membisikkan dalam hati jenengan yang menyimpulkan nanti aja kamu kalau sudah longgar nanti kamu bisa khusyuk. Jawaban kula pret. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk, hanya dilewati, hanya dititipi Allah syafaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kita akan membahas terkait jangan kau sia-siakan waktumu untuk bertemu Allah. Janganlah kau sia-siakan waktu yang Allah hadapkan terhadap kita untuk bertemu Allah. Jangan menunggu hari esok untuk bertemu Allah sementara hari sekarang kita abaikan. Jangan. Berkenaan dengan hal itu kita akan membahas kitab Hikam di maqalah 26, di mana kita satu hari satu malam pada hari ini Allah hadapkan terhadap kita untuk selalu bertemu. Inilah yang dimaksud munajat. Inilah yang dimaksud sebagai sholat secara hakikat. Inilah yang dimaksud tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Bapak Ibu hadirin, satu sisi kita dihadapkan waktu demi waktu hari ini untuk tidak mengabaikan waktu dalam rangka menyembah, tapi satu sisi kita dihadapkan mungsuh dalam diri kita, sehingga kita selalu teledor. Waktu demi waktu kita selalu teledor. Apalagi kita yang masih di golongan am, nggak bisa Pak. Nggak bisa kita ngelampahake apa sing dadi seruane Allah, yaitu menembah. Justru kita selalu mendengarkan seruannya hawa nafsu dalam diri kita. Akibatnya keakuan kita yang muncul selalu mendominasi. Dalam segi aspek apapun pasti akan muncul akunya makhluk yang mendominasi terhadap hati kita. Itu tanda bahwasanya ruhaniyah kita telah terkuasai oleh hawa nafsu. Apapun yang terjadi ibadah pada diri kita pasti tidak akan pernah bernilai menyembah yang sesungguhnya. Karena apa?
Karena setiap amal ibadah itu tidak ada sama sekali didasari dengan hati yang takwa. Mengapa tidak bisa didasari dengan takwa? Karena tidak ada sama sekali keikhlasan di dalam ruhaniyah kita. Padahal wujudu siril ikhlas fiha itu, wujudnya ikhlas itu adalah ketiadaan keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Ndak malah di dalam hati kita merasa kita yang melakukan. Kalau seperti ini, otomatis kita disebut sebagai golongan ahli hijab. Apa ahli hijab? Golongan hati yang tertutup oleh diri sendiri, golongan hati yang tertutup atas kewujudan makhluk sendiri. Sampai kapan? Sehingga Allah memberikan pertanyaan dalam surat salah satu ayat, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa aku bersumpah, kata Allah. Jadi Allah bersumpah, sesungguhnya banyak di antara manusia itu dalam kerugian besar. Iku lafi khusrin, dalam kerugian yang amat besar. Mana yang dimaksud kerugian itu? Waktu demi waktu hati ini menyembah nafsu. Waktu demi waktu setiap ibadah apapun kita menyembah nafsu. Bukti kalau kita menyembah nafsu, dalam hati kita akan muncul rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Makhluk. Jadi nama makhluk itu masih ada. Gak usah nunggu waktu besok-besok, sekarang. Seperti itu. Sehingga ketika melakukan ibadah murni atau tidak murni, hati kita dalam keadaan seperti itu. Terus langkahnya bagaimana? Padahal Allah katakan huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Dalam makalah kemarin kita bahas bulan kemarin itu kaifa yutasawwaru, bahwasanya Allah tidak bisa ditutupi dengan apapun. Sebab yang nyata baik batin maupun dohir itu adalah Allah. Bapak Ibu, itu kita tidak terlepas dari apa yang telah Rasulullah teladankan terhadap kita, yaitu wa dzakarallaha katsiron. Perkuat zikirmu, perkuat kesadaran hati bahwasanya makhluk itu tidak wujud. Kalau detik-detik makhluk itu sudah tidak wujud dalam pandangan hati jenengan, maka disitulah basiroh jenengan sudah dikatakan ihsan atau ma'rifatullah secara batiniah. Setelah itu tingkatkan ma'rifatullah secara dohiriyah. Kalau secara dohiriyah itu sudah ihsan, tidak ada sehelai rambut pun wujudnya makhluk, baik pandangan mata hati maupun pandangan basariyah mata dohir.
Inilah yang sangat-sangat riskal tatkala dibahas secara umum. Inilah makom jam'i notok. Kalau sudah ada di situ, barulah diam. Diam. Bapak Ibu, kita kembali kepada materi terkait kita nggak boleh sembrono dengan waktu yang Allah hadapkan itu semata-mata maksud dan tujuan Allah. Jenengan iki setiap gerakan itu biar tidak menyembah hawa nafsu, ngeten lah, biar cocok ning Qur'ane wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud, atau wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi perjalanannya nyocokin ning Quran ini tidak semudah kita membalikkan tangan, harus ada pertentangan, harus ada yang menghalang-halangi, harus, supaya panjenengan iku selalu waspada dengan bahayanya nafsu ketika wayasudduna an sabilillah, menghalangi panjenengan untuk munajat. Tapi ini nanti tidak ada efek sehelai rambut pun tatkala jenengan iki sudah sampai nyatane Allah dohir, lebih-lebih nyatane Allah batin. Bon, monggo kita masuk di dalam makalah 26. Ikhalatuka qala musannifu rahimahullah. Ikhalatuka utawai oleh nyemayani sira. Jadi waktu dihadapkan Allah disemayani. Engko sik. Lengan tenan iki. Al a'mala ing piro-piro amal. Amal niki yang dimaksud amal di sini adalah ibadah murni atau tidak murni. Amal. Nyemayani untuk apa? Bertemu Allah. Biliko ilah ay biliko ilah al amal ay biliko ilah. Nyemayani bertemu Allah di setiap amal. Semoyo ay. Contoh misalnya, sik engko ae pariku iku sik durung panen, nek wis panen ae aku tak temen oleh zikir, sik utangku sik akeh, engko ae nek wis gak diutang zikirku tak piane, sik meneh ae saiki sik akeh tamu dikire tak temenane. Halah engko ae nek wayah salat dikirku tak temenane. Sik engko ae nanti aja kalau waktu longgar enggak ada pekerjaan aku tak dikir sing temen. Nanti aja umurku masih 40, kalau sudah umur 50 tak temeni. Zikirku tak temeni. Nanti aja kalau saya sudah bebas gak nanggung anak, gak nanggung istri, zikirku untuk ketemu Allah tak temenane. Niki Pak, kita tidak terasa Pak. Di situ ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Olehnya kita menunda atas pertemuan terhadap waktu setiap detik, setiap waktu. Itu bisikan dalam diri kita ada nafsu.
sampak-sampak ngomong gini, lah nek aku sih akeh tanggungan apa iso fokus lah ngeten nggih kadang-kadang nggih. Pak, Bu, halus banget Pak. Nafsu itu membisikkan dalam hati jenengan yang menyimpulkan nanti aja kamu kalau sudah longgar nanti kamu bisa khusyuk. Jawaban kula pret. Tahu pret nggih? Tidak. Justru mohon maaf, maksudnya makalah ini justru keadaan jenengan banyak tanggungan, banyak masalah, tetap la tatruk adzikra li adami huduri kabi. Jangan pernah zikir dalam rangka bertemu pada Allah itu kita lepaskan, walaupun waktu zikir belum bisa hudur ing ngersani Gusti Allah. Ala wujudil farogi ing atase wujude nganggur. Aja jangan ngenteni nganggur. Estu jangan. Jangan nunggu kita lepas tanggungan, jangan. Mengapa demikian? Dalam makalah lain beliau sampaikan, hetah apakah di dalam waktu repot itu enggak ada wujudnya Allah? Hetah di dalam waktu jenengan iki menghadapi persoalan yang susah, wangel, solusinya itu enggak ada Allah. Jelas jawaban sampean kali kula pasti ada Allah. Mengapa harus menunggu waktu yang longgar atau waktu yang senggang? Sehingga ada makalah atau hadis monggo dicek. Ketika kau masuk masjid, lepaskanlah pasarmu. Ketika kau masuk dalam pasar, gembolen masjidmu. Itu adalah makalah atau hadis dengan berbahasa isyarah itu. Bapak Ibu hadirin, ikhalatuka apabila Anda itu sembrono dengan waktu per waktu yang repot tidak mau bertemu pada Allah, menunggu waktu longgar, iku min ru'unatin nafsi, setengah songko tondo kumprunge atimu. Ketik kumprung ya, apa kumprung niku? Sembrono. Sebab nanti kita yang dikhawatirkan ketika kita ajal datang itu tidak waktu senggang tapi waktu repot. Terus bundi nek waktu repot. Yang dikhawatirkan dalam makalah ini, jikalau kau tidak lekas-lekas masuk di golongan ahli syuhud, khawatirnya ketika kita meninggal itu di posisi ahli hijab. Ini loh Pak, ini sebuah seruan terhadap kita sebagai ahli hijab begitu. Ini seruan juga terhadap kita ahli syuhud yang masih ada di mahfud, walaupun dawuhe olehnya kau lali iku bentuk ilingmu nang Gusti Allah, tapi bukan berarti kita harus sembrono dari waktu yang Allah hadapkan. Min ru'unatin nafsi iku setengah saking tondone kumprunge sembronone. Oh, bahasa Indonesia sembrono itu lengah ya. Terus
Bahasa Indonesia sembrono. Gak waspada niku lho. Nah, sembrono wis sembuh lah, ya golek ana dhewe. Sampeyan padosi piyambak. Sembronone ati kita pada Allah. Salah satu tanda kalau hati kita mbaeno, basa Jawa iku seneng kula. Sembrono, gak mawas diri, hati yang kumprung, kita menunda-nunda untuk bertemu Allah. Bapak Ibu, solusinya bagaimana? Maksud seruan daripada makalah ini hanya satu, fa'budu hadza siratum mustaqim. Kita bisa masuk di dalam ayat fa'budu. Fa'budu niku tangkepi roh, jumplungi roh sangka raga. Cara wong Jawa kan ngono. Jumplungi roh sangka raga. Ikulah yang disebut menyembah. Fana'i diri, nyatane Allah, itulah nyembah. Yang disebut menyembah fa'budu dalam ayat itu Maryam 36, jumplungi roh sangka dene raga. Lepasnya, fananya makhluk, disitulah nyatanya Allah. Dan ini yang diteladankan Kanjeng Nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Anda akan bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini untuk bertemu Allah. Modal pertama, hatimu harus ada keinginan, rasa rindu bertemu Allah. Dan ini harus dikasih akses ruh ini untuk bisa wal yaumal akhirah, bertemu Allah di alam akhirat. Di dunia ini jenengan harus dikasih akses. Apa aksesnya? Wa dzakarallaha katsiran. Yang dimaksud eling, zikir adalah kesadaran diri bahwasanya semua nama makhluk iku tak wujud. Mbok niki mbok niki. Nek wis gak wujud mesti gak ngakoni. Bagaimana kita akan mengakui kalau kita yang melakukan, lawang kita tidak wujud? Cepet langsung. Barulah kalau sudah proses kefanaan terjadi, jenengan sudah di dalam akhirat. Wal yaumal akhirah. Yaum itu adalah masa atau waktu. Waktu ini secara rohaniyah fa'buduh maksudnya wajib di dalam akhirat, di alam akhirat, sekalipun walaupun jasad ini di alam dunia. Ini kita beraan Pak
dengan pengertian kita waktu ada di syariat. Alam akhirat itu besok kalau sudah proses hari kiamat, ya. Yaumal akhirah itu akan muncul kalau sudah terlebih dulu yaumul kiamah, hari kiamat. Dunia seisinya semua itu dihancurkan oleh Allah, yang ada cuman Allah. Ya ini maksudnya alam fana. Ini maksudnya. Oleh karena dulu kita masih paham ilmu dohir, buatan paham kalau yaumal akhirah itu sudah di dunia. Tergantung jenengan sudah ada proses pemfanaan diri atau belum. Setelah ini terjadi, yaum yub'ats, selanjutnya hari kebangkitan. Dibangkitkanlah kita dari kubur. Lah ngeten nggih. Inilah maksudnya jenengan ini ketika mau idfin wujudaka fil ardil khumul, akan terjadi kebangkitan secara rohaniah. Makalah lain idfin mendemo sing jero. Dulu pernah kita bahas wujudaka ing wujud ira makhluk fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul atau bumi kefanaan, bumi kesunyian. Jikalau iki purun jenengan, jikalau ini jenengan lakukan akan muncul kebangkitan, Pak. Istilah Pak Tani nandur pari ya sesuai dengan sistem. Ojo diuncalno ae padi ku. Jukule gak iso apik nek sampean cepno. Dukule sae. Dukule sae. Artinya ruhaniah Anda akan mengalami hari kebangkitan. Wis. Setelah hari kebangkitan datang, masuklah hari penghisapan. Manusia seluruhnya dikumpulkan ning roro maksar. Lah ngaten nggih? Roro maksar. Sebab di situ akan ditimbang antara baik dan buruk syariat. Mboten niku jenengan kan mau wayangno nggih. Ya apa ngono. Les maklumi karena pemahaman kita masih di ilmu dohir. Terus memang ngoten ilmu dohir. Yang di situ katanya semuanya tidak berbaju, mudo kabeh, gak lanang, gak weh. Jare arek nom-nom. Ning kono kira-kira kok gak kepingin ngono. Akhirnya dijawab, ojo maneh. Anak ngerti yo bapak, nang awake dhewe gupuh golek pertolongan gak ono pertolongan. Sampai-sampai ada hadis 8 asnaf golongan yang dimana orang lain semuanya tidak mendapatkan payung hidayah Allah, yang dapat itu cuma 8 golongan, termasuk arek nom yang selalu sobo masjid. Lah muni kuwi saros daya. Dan kita tidak akan pernah menemukan maqasidul a'dhamnya, maksud yang sebenarnya nggak akan pernah bisa menemukan jikalau kita tidak mau tenggelam di dalam bahru tauhid. Alam ini Pak ya, kita tidak akan pernah paham untuk mengenal Allah jikalau kita tidak tenggelam di dalam ilmu sejati, ilmu tauhid. Gak bisa. Iku ketepaan. Gusti Allah nggak ya apa-apa gak nempak-nepaki ngono Pak. Ono maksude. Semuanya ada maksud. Sehingga kita apabila walaupun kita hafidoh 30 juz Quran, ya nggak ngerti maksudnya bismillah iku apa. Nggak ngerti. Kita hanya mengerti sebatas dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Udah, hanya sebatas itu kita. Kita tidak akan pernah mengerti makna yang tersirat setiap ayat, nggak akan pernah. Apalagi
Nanti kalau sudah dihadapkan ayat mutasyabihat, alif lam mim, wis ampun udah. Apa artinya alif lam mim? Saya patosi tafsir manapun yang bersifatkan muhakamah jawabannya ngeten, al muradu bihi ilallah. Sing ngerti maksudnya cuman mandek wis. Betul memangnya. Padahal di situ tersimpan ayat yang tersirat dan ini bisa dikuak atau dibuka rahasianya jikalau jenengan iki sudah kefanaan diri Anda, baru ngerti. Sudah melewati hari kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan. Terus ngeten. Di dalam hari penghisapan itu kan hari ditimbang Pak antara baik dan buruk. Terus apa nih Pak sing sampean singgon sampe ditimbang apa nih? Wong sampean iku waktu di dunia sudah tidak pernah mengakui iki salatku, aku sing isok salat, iki zakatku, aku sing isok zakat, iki posoku, aku sing isok poso, iki hajiku, aku sing isok haji, atau ibadah-ibadah yang tidak murni. Jenengan gak pernah ngakoni apa nih sing dihitung, napa nih sing ditimbang. Inilah golongan bighairi hisab, karena dia paham dan mengerti ayat tersirat di belakang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalami. Jelas baik Allah toh. Wis ngerti terus dipraktek nih, otomatis bisa mempraktekkan kefanaan ini Pak. Terus habis dihisab seluruh umat, barulah disuruh untuk nguat sirotol mustaqim. Mana sirotol mustaqim? Di dunia ini sudah kita lewati. Hadza utawi iki fa'budu. Nah, iki fa'budu iki. Iku sirotun wat jalan mustaqimun kang jejeg. Itulah jalan yang lurus. Mana? Itu tadi jumplungi roh sangka dene raga, dan atau boleh saya katakan fananya wujud makhluk dalam hati jenengan, nyatane wujud Allah batin mengkilah akan geser nang wujud Allah dohir. Sampeyan gak usah khawatir. Bahasa saya Pak iki nek sik tasik miskil ya, pun dipeksa. Nyatane Allah batin dilihat dengan ainul basiroh, nyatane Allah dohir dilihat dengan ainul basariyah. Konsep niki akan jenengan yakinnya sungguh betul-betul hak manakala sudah di situ. Kalau belum dereng sik miskil nang ati, sik miskil, sik ragu. Rapopo iku proses kita Pak. Proses kita memang seperti itu. Sing penting jenengan kali kula wa dzakarallaha katsiran iku mawon. Sebab dengan wa dzakarallaha katsiran di situ akan menempatkan fa'buduh dengan sebenar-benarnya. Dengan sejatine dzikir, sejatine eling, kesadaran mutlak dalam diri jenengan bahwasanya rasa sing muncul itu akunya Allah, maka itulah sidratul muntaha. Makanya para romo nek didik terhadap murid-murid dulu itu disuruh untuk khalwat, disuruh untuk meditasi.
Yang maksud dan tujuannya adalah mencapai kesadaran penuh kalau diri makhluk itu nggak wujud. Kalau nggak wujud, akhirnya bisa menempati, tidak pernah ngaku-ngaku makhluk iki bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Itulah maksud la haula wala quwata illa billah. Perilaku yang seperti ini Pak jangan ditunda, sebab setiap hari kita itu dihadapkan Allah berbagai macam aktivitas. Tidak hanya ibadah murni aja, enggak. Mungkin bahkan lebih banyak kita dihadapkan Allah ibadah yang tidak murni. 24 jam ini Pak, ibadah murni mungkin ya satu hari satu malam 5 waktu sholat. Nah ngerti ya? Ada yang ditambahi sholat-sholat qobliyah ba'diyah, ditambahi lagi sholat malam, sholatul lail, ditambahi baca Quran, ditambahi macam-macam. Ini nek kula sensus lebih banyak waktu-waktu itu ibadah yang tidak murni. Jenengan nek jagongan sampai jam piro Pak? Ibu kalau ngerumpi sampai jam pinten? Ibu habis masak pun ibadah tidak murni, gitu. Dilanjutkan dahar sama keluarga, dilanjutkan terus cuci-cuci baju, resik-resik omah. Setelah itu biasanya wong wedok Pak, nek di tonggo ya nang tonggo ngerumpi ngene biasanya. Wis berapa jam? Paling enggak nanti duhur dong mulai ibadah murni. Berapa menit ibadah murni ini? Halo. Nek disensus kata ibadah yang tidak murni Pak, kita dihadapkan Allah banyak ibadah yang tidak murni, waktunya lama, durasinya. Inilah maksud makalah ini, gunakan untuk menyembahku. Dikatakan menyembah sesuai dengan petunjuk ning Quran yaitu fa'budu adalah ketika jenengan iki masuk di dalam proses kiamat, hari kebangkitan, hari penghisapan, terus nguat siratal mustaqim. Sirat iku jalan, ilaihil wasilah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35, sirat itu bisa diartikan wasilah, penyambung antara ruh dengan Allah. Mana? Kalau bahasa umum disebut thariqah, jalan. Makanya kita mengapa harus dikatakan diisyarahkan iku thariqah yang muktabarah, sambung. Bahasa ini kinayahnya si A sambung si B sambung si C, sampai sanati mutasil kanjeng iku isyarah. Wajib jenengan kali kula niki mencari wasilah. Jalan sing cokcer iku pundi? Ngerti cokcer nggih? Cokcer yaiku jalan yang mengarahkan hati jenengan mung dateng gesang Pak, boten dateng makhluk. Yaitu jalan yang mengarahkan hatimu, memberikan petunjuk hatimu langsung datang wujudi Allah, yaitu urip. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dialah dat yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti lak ada nggih? Mboten ada. Tidak jauh Pak wujudi Allah itu ya dalam dirimu sendiri. Berarti ibadah murni atau tidak murni itulah wasilah. Bisa cokcer manakala jenengan iki langsung tumindak nafi isbat, tumindak memfanakan
diri Anda sebagai makhluk dan menetapkan wujud keaguannya Allah. Niki cek Cirebon. Mohon maaf. Itulah jalan yang mesti ketemu Allah. Sebab Allah ya di situ. Kadang-kadang Pak ya, niki nyuwun sewu ya. Saya tidak menyalahkan orang berprinsip ngeten. Wis udah saya tidak ngomong masalah ibadah murni dan tidak murni. Cukup aku tak masukkan rasa itu di dalam hidup, yang hidup itu di nafas. Jadi dingklu ai secara jasad dohir, hati pun ngikuti irama nafas terus. Dijak omong orang lain, dijak bicara orang lain, ditaruh orang lain, dia tidak ngereken. Bahasa Indonesia ini ngereken nih, gak ngerespon. Jangankan orang lain, sama suami atau istri, anak, keluarga, orang dekatnya nggak naruh, meneng. Niki maksud wukuf kolbi itu di situ. Mandeke ati tidak akan berbicara kecuali hanya pada Allah. Orang kalau sudah masuk di prinsip ini Pak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, orang itu pasti akan menghadapi konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dailokno wong nggih, cara gotong royong di tengah masyarakat tidak ada. Dirasani napa mboten? Kuping kula krungu dhewe. Lah iya wong kok kaya ngono. Padahal sok nek mati yo njaluk tulung tangga dikongkon mendem lah ngoten nggih. Jadi ada kegiatan apapun di tengah masyarakat cuek. Enggak mau awor sosialisasi dengan sesama manusia, enggak mau. Jare maratuwa. Lah iya aku biyen ngipi apa duwe mantu kaya ngono iku. Lah anak bojone dingoni apa? Sudah tidak memikir masalah nafkah baik dohir maupun batin kepada istri, kepada anak, enggak. Ada Pak orang yang seperti ini. Dan saya pun tidak menyalahkan. Dari sisi mana saya tidak menyalahkan? Dari sisi hatiku memandang semua itu sing gerakno ya Gusti. Wis kula mboten protes, meneng mawon. Guyu wae Gusti Allah kok ndagel ya. Gawe lakon wayang iku meneng gak gelem omong nang wong liya, tidak mau sosialisasi pada yang lain. Tapi yang ngono Pak, nek jenengan ngambil prinsip seperti ini terus ke dapur nggak ada nasi aja muring-muring. Kalau istri porek ke mertua ya jangan marah gak boleh. Nah, nek masih marah berarti belum kelas, belum ada di situ lagi. Iku si A. Terus si B prinsipnya beda Pak, memanfaatkan seluruh akses yang Allah berikan, yaitu wasilah jalan baik ibadah murni maupun tidak murni, selalu secara fisik itu taat. Contoh seperti Kanjeng Nabi ya, segala apa larangan secara jasmania syariat beliau tinggalkan jasmani. Segala apa perintah di dalam syariat jasmania itu beliau jalankan jasmani. Tapi ruhaniyah beliau selalu fa'buduh di situ. Fa'buduh nyembah sira hu ing kosong. Hu kosong. Awalnya di situ. Kosong maksudnya tidak ada makhluk. Untuk bisa sampai di situ melampaui lewat sirul asror pun titik. Ikulah
yang disebut dalam surat Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wis ada fi'il amar kok ditambahi maf'ul mutlak. Mengapa? Cara nahwu itu luar biasa, gak guyon. Mana amarnya? Udzkurullaha, ya dah. Wis ketok perintah. Kok ya diwenehi dzikron? Berarti dzikron iku sebagai kunci jenengan iki bisa dzikir dengan benar di situ. Ternyata jawabannya dzikron itu yang bagaimana sejatine dzikir, sak temen-temene dzikir, yaitu kesadaran hati jenengan kalau kita makhluk itu tidak wujud. Nek diproses ngeten. Sebelum tidak wujud ya, kita makhluk itu nggak bisa apa, nggak punya apa. Atau bahasa sederhana, geraknya kita itu seperti digerakkan Allah. Ini proses dilanjutkan. Nek sampe sik mandek ning kene sik ana loro. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Niki cara ihsan, makrifat sing paling dek niki. Makrifat sing paling dek. Naiklah lagi apa? Sing kita merasa iso gerak sebab digerakkan Allah, hilangkan. Sadarlah ini gerak Allah. Itu akan muncul di dalam diri sampean yang namanya ihsan makrifat. Berikutnya adalah ketika jenengan iki memendam jero ning bumi khumul atas keaguan makhluk kita yang digerakkan. Itulah nanti akan nyata wujud sejati yang bergerak. Ini jenengan sudah dikatakan ihsan wujud batin Allah. Dzikron diparingi sifat katsiron tur kang akeh, artinya untuk meningkatkan kemakrifatan hati sampean di makom jam'i, notok wujud dohir Allah, nyatane wujud dohir Allah. Wis engko ngomong dhewe nek wis ana gunung. Aku gak ngomong. Cara aku ngomong, sifat salbiyah Allah di dalam sifat wajibnya Allah wahdaniyah, makna sawiji ning dunya iki enggak ada satupun yang sama. Ketika sudah masuk di dalam salbiyah sifat wahdaniyah Allah, maka Anda tidak akan menerka nama makhluk itu ada, enggak ada. Kalau nama makhluk itu sudah tidak ada, nama siapa? Semua ini bedeken dewi. Makanya kadang-kadang jenengan kali kula itu dihadapkan satu kejadian, seluruh alam ini bertasbih, seluruh alam ini mengatakan aku Allah. Di situ nanti si A gak oleh drengkinang si B. Si B yang lurus mengikuti apa yang telah diajarkan di dalam sistem wasilun, yo gak oleh nyalahno si A. Sebab kabeh wayang iku sing nglakokno Gusti. Wis ayem wis. Tapi kita tidak akan pernah bisa untuk membenarkan pada seseorang sistem yang tidak sama dengan kita, manakala jenengan belum disampaikan Allah di zona wujud nyatane Allah batin dan dohir. Betul? Artinya kita pasti masih menganggap sistem orang lain yang tidak sama dengan kita itu salah. Sampean ngen-ngen. Mengki ono judul ini. Belajarlah
untuk tidak menyalahkan orang lain. Bah orang iku salate ambek mlayu, bah ambek berdiri, bah ambek jengking. Sehingga mengapa dalam ayat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Gak iso kuwi salat ambek ngadeg ya duduk, gak iso ambek duduk ya berbaring. Nyun sewu, sampean nek nang Mekah baru tahu wong model salat mau macam-macam. Ono takbir ngawene Pak, bertakbir ono wong gak sendakep mau meneng netan, mau macam-macam, tergantung mengikuti mazhab mana. Tawaf juga begitu, gak boleh jenengan iku ngandung hadas kecil, gak boleh. Ada yang boleh. Pak, kita gak usah gegeran masalah kelambi, kita gak usah gegeran masalah jobo, masalah sistem, masalah wasilah. Yang terpenting bagaimana wasilah yang panjenengan lakukan iku cokcer. Tahu cokcer? Cokcer niku mesti ketemu Allah, ngoten lho. Niku cokcer. Wasilah jenengan iki seluruh aktivitas apapun. Terus bagaimana ketika saat jenengan iki berjalan di atas wasilah itu betul-betul ketemu Allah, tidak ketemu makhluk. Bolak-balik kula sampeno. Tapi kula mboten pegel, mboten pegel nyampekno. Fakotistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Bisanya Anda itu bisa melepaskan makhluk dalam hati dan muncul nyatanya Allah. Taline Allah iku geco ono. Apa taline Allah? Dzikir. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang meninggalkan wujud selain Allah, maka wa yu'min billah, dan mereka akan beriman hanya pada Allah. Artinya akan nyata wujudnya Allah. Barang siapa yang melakukan ini, maka inilah dia itu telah memegang teguh tali Allah. Ngoten ae. Bah sing kae melok wasilah itu, sing ini sirat ini, iki torikoh iki torikoh, babah. Beda toriko, beda jalan, beda wasilah, beda sirat atau jembatan, silakan. Yang penting bagaimana sirat jalan yang jenengan lewati itu betul-betul sampai pada Allah, ketemu Allah. Jalan yang bagaimana? Sirat yang bagaimana sing cokcer? Mustaqim, jejeg. Jejeg lak lurus ta Pak ya? Mboten menggok. Artinya Pak, ati sampean wis ojo noleh urusan dunya. Delok urip tek ngene lho wis. Kula boleh eling tahun 80 Pak. Saat Mbah Hayi Malang niku nyaranke kula untuk wonten sing kenal Mbah Hayi ya. Malang, Blimbing, Baitur Rahmah tahun 80 kalau seingat saya. Kula disuruh untuk mlaku ngulon gak oleh menggak-menggok. Iku isyarah ngoten niku. Santri dulu Pak, mboten kakean dan yo mlaku. Sampai Kemeng, sampai ke Magelang, Watu Congol. Padahal maksudnya itu iku. Mustaqim siratal mustaqim itu tatkala jenengan iki menghadapi waktu demi waktu ibadah murni atau tidak murni, ati sampean iku di zona akhirat. Ini wajah dua wajah prosesi, kuhadapkan wajah rohku terhadap wajah Allah. Berarti rasa dengan hidup itu plak pun fana pun fana wis otomatis jenengan dilalekno anak bojo penggawean. Sebetulnya fana itu sedilut nih sakit boten tilem lho ya,
tapi lepase rohaniah dari jasad. Ini kalau bahasa syariat mengatakan sukmo sing metu, bukan roh. Nek cara kula mboten. Kula mastani justru roh iki difanakan Allah. Nggih terasa. Mosok sampean kate menunggu mati. Kesuwen, Pak. Nek sampean nunggu mati berarti jenengan belum melewati Shiratal Mustaqim. Perlunya kita di dunia ini untuk sesering mungkin melewati Shiratal Mustaqim itu. Besok iku sampean boten pangkling. Siapapun jenengan yang baru hadir hari ini ngaji di sini, sik bingung, Pak. Ndi ya dalane nglamong iki ya. Bingung. Untung ada map. Bingung. Coba jenengan sudah berkali-kali ke sini. Sebelum jenengan datang ada di rumah gambaran wujud lokasi mriki pun ngati sampean. Wis pasti Pak itu. Sama Shiratal Mustaqim secara syar'i besok yang ngono. Nek sampean sakniki pun sering nguwat lewat kuat kuwi mau sok gak pangkling. Kata Rasul kalbarki, perjalanan sirah iku koyok kilat. Artinya udhuluha do mlebu sira kabeh ing alam akhirat ya. Rahmat bahasa syariat surga bisalamin aminin, dengan selamat santaus, enggak ada penghalang. Gelap yo enggak, terang. Mpun percaya sampe nambah dawuh mbah biyen. Ger Shiratal Mustaqim ku koyok rambut dibelah jadi ojo percaya, Pak. Nyun sewu. Wilayah Kediri nih, wilayah Kediri. Sak Kediri wilayah. Iku monggo sampe nak jumbar nggih. Iku sik kurang jembar dalane iku. Bagi sapa? Bagi jenengan sing atine ora wuta. Tapi bagi kita yang hatinya buta, ya seperti rambut satu dibelah jadi 7. Laksana kita berjalan dalam keadaan mata ini buta, ya nggak bisa, Pak. Sampai tujuan nggak bisa. Sama-sama Allah manti-manti dalam surat Al-Isra ayat 72 dawuh mekaten. Sing sapa wonge, barang siapa mata hatinya saat di dunia ini buta kepada Allah, maka di akhirat pun juga buta. Berarti mafhum mukhalafai ayat ini kebalikan. Barang siapa yang di dunia mata hatinya sudah tidak buta pada Allah, maka di akhirat pun juga tidak buta. Sebab apa kok buta? Sebab terhijabi sesuatu. Apa yang menghijabi itu? Masih wallah, yaitu wujude makhluk. Titik. Sekarang disebut nyembah yang benar adalah ketika jenengan iki beraktivitas apapun, hati jenengan sudah tidak ada iman, rasa kalau kita yang bergerak, yang melakukan, tapi yang melakukan itu adalah wujud Allah, wujud Allah batin, ya wujud Allah dohir. Tak serempet no didik ning kono nek dereng paham ya mbo. Pun kesimpulannya Pak, kesimpulannya makalah ini, tolong abodo kaya apa kita di dunia menghadapi konflik dengan nafsu. Wajahidu fisabilillah, pegang dzikir sejatine dzikir. Dengan begitu semua nilai ibadah baik murni atau tidak murni iku mesti butuh. Ya disitulah jenengan dikatakan orang yang telah melewati Shiratal Mustaqim, baik dikala waktu sibuk maupun waktu senggang. Wis kula mboten maksa, cuman memberikan saran aja. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan diri panjenengan masing-masing. Pun kalau wau kula didhawuhi Mbah Yai niki banyak jamaah yang ingin beat. Nggih.
Dadi jenengan khusus yang berbeat tulung walau biluk matin, walaupun sampean iki ono tuya sak ceglokan sampean siapno. Sing dereng nate beat dan sekarang ikut beat. Tapi tak jelasno apa sih beat secara hakikat iki. Jenengan nyambung nih tali roh pada Allah, itu wasilah sing cokcer, sing tak maksud. Wis boten muter-muter nang makhluk. Langsung ini wajah tuaj hiya. Jadi yang dimaksud baiat di sini adalah menyambungkan tali ruh terhadap urip yang ada di dalam diri jenengan. Caranya ketika nanti lesan sampai mengucap asyhadu, hati Anda harus ada dzikir rasa. Prakteknya apa? Asyhadu, saya bersaksi, hati jenengan harus ada rasa iman bahwasanya ya urip iku sing nyambungke. Itulah yang dimaksud illallah, bukan saya makhluk, bukan. Lalu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad iku makhluk. Jenengan iki iso beat sebab Rasulullah diperintahkan Allah. Jadi utusannya Allah, jenengan iki secara dohir sebagai makhluk. Sebab Anda tidak akan bisa beat, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk kalau tidak dirasulkan Allah, kalau tidak diperintah Allah, kalau tidak digerakkan Allah. Lah Allah maksudnya urip ning awak sampean. Inilah bersaksi yang benar, yang menyaksikan tahu siapa yang disak. Nah ini proses syahadata ini. Nanti akan masuk dengan sendirinya, Allah membimbing langsung jenengan syahadat tunggal, syahadat ahad. Manakala Anda sudah dijatuhkan Allah di dalam nyatane wujud Allah batin, ngeloberi wujud nyatane Allah dohir. Akhirnya sudah tidak ada sebutan Allah, tidak ada sebutan Muhammad. Ikulah sebetulnya yang dimaksud pengertian wukuf qalbi. Tapi gak dijelas no. Bon. Pertama, yang kedua, nanti setelah ini disambungkan Allah, otomatis hati sampean gampang klik, gampang eling nang Allah ketika saat beraktivitas apapun. Dengan catatan jenengan ini nanti mengikuti petunjuk-petunjuk dzikir yang nanti kami sampaikan setelah beat. Pun paham nggih? Mungkin tanya jawab setelah beat mawon. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummadina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis ij'alhum ya Allah min ahli syuhudika wa dzikrika wa ma'rifatika ila maqamil jam'i qabla mautihim. Lahumul Fatihah. Monggo sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila yantam maksudi arina kamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah, yang wajib kupuja, yang wajib kupuji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud makhluk diri saya dan seluruh makhluk segenap alam menjadi utusan Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah, dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillah. Pun tuyane tuya sampean unjuk piyambak. Ada dua hal yang harus jenengan jaga, jenengan lakoni, jenengan lakukan dengan semampu jenengan masing-masing. Yang dua hal ini dalam rangka bebersih diri dari ruhaniyah songko sirik, bebersih diri dari jasmaniyah songko laku-laku maksiat, dalam rangka bertemu Allah. Saya ulang, dua hal ini dalam rangka memfanakan diri selain Allah dan mengisbatkan wujudnya Allah, dan atau tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat, atau tinggalkan lalai pada Allah untuk menuju selalu ingat pada Allah, atau tinggalkan cinta rohaniah pada selain Allah untuk menuju cinta yang sejati, yaitu cinta hanya pada Allah. Dua hal ini fungsinya di situ. Apa dua hal? Pertama, ruhaniyah. Kedua, jasmaniyah. Ini sampai lakukan sampai akhir hayat jenengan. Pun kalau jelasno satu persatu. Hal pertama, ruhaniyah. Kita harus berbersih diri manakala di dalam ruhaniyah itu ada kotor, ada hijabnya hati pada Allah. Itu yang kusebut syirik. Inilah syirik khafi yang tidak pernah dijelaskan ketika saat kita di makom am. Di makom syariat kita itu dikenalkan syirik jali, sementara syirik khafi itu kita akan dikenalkan ketika sudah masuk ke hakikat makrifat, baru ketemu. Contoh pun di syirik khafi, jenengan ngaji niki asale gak paham tentang Allah, terus paham, itu menandakan hidayah. Terus ati sampean di penyono bahwasanya yang kasih petunjuk hidayah iku klason, iku jenengan syirik. Paham? Jenengan dijabarkan wasilah atau sirot atau torikoh untuk bisa sampai pada Allah. Jikalau jenengan duweni penyono, mempunyai keimanan yang memberikan petunjuk ini adalah klason makhluk, maka hati jenengan ikut kesebut syirik. Jikalau ini jenengan biarkan, mesti jatuhnya hati sampean dalam hal memuji nah makhluk. Ini bahayanya. Kita nggak dikenalkan Pak waktu kita ada di syariah. Jujur mawon, aku gak ngomong orang lain, ngomong diri saya sendiri. Justru di situ kongen ngaku-ngaku. Loh, gak salah, iki memang kelasnya. Cuman jangan terus ada di sini, naiklah kelasmu. Makanya terus Gus Dur nek ngaji aja ilmu syariat bloko, lah ngoten toh. Tapi syiire gak diterusno.
Maksudnya adalah ngajio kuwi ilmu tasawuf, ngajio ilmu tauhid, ngajio kuwi ilmu hakikat. Dengan begitu ruhaniyahmu akan paham mana sih yang disebut ilah, hukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Orang syariat, orang Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau tidak, kita tidak masuk di kelas itu, hatta zurtumul maqabir, Pak, sampai mati pun ruhaniyah kita kegawan syirik khafi datang Allah. Apa akibatnya kalau kita menghadap Allah terus ada syirik? Sampai tahu sendiri, ngaji sampai kitabe tumpuk-tumpuk lemari ini ya. Apalagi nek Ramadan ngeboki kitab kilatan. Kalau di sini ku nek kilatan sering nangani bahanan kewagian. Kuwi Ramadan ben kitabe wakeh. Lho akeh tenan, Pak. Nggih. Bahkan ini 5 tahun saya ajarkan di ponpes saya. 5 tahun. Mulai tahun 95 sampai tahun 2000. Cara ilmu alate Alfiya Ibnu Malik selesai, mancik Jawahirul Maknun di stop Gusti Allah. Stop, ganti persneleng. Ajarno tauhid. Wis, Pak. Ndredeg ning ati. Iki kok piye masyarakat iki kok. Nek aku wis bahas tauhid. Sudah, Pak. Ada bayangan-bayangan resiko nih, konsekuensi nih, udah, Pak. Akhirnya apa yang terjadi, terjadilah. Ya terjadi. Sampai diproses Allah, saya dihukum 3 tahun di penjara. Tak lakoni. Rapopo. Sampai diri ini ditidurkan hampir 1 tahun, tak lakoni. Ora apa-apa. Akhirnya oleh-olehi sampai detik ini ketika kami diperintahkan bahas tentang tauhid, khusus wong Jawa gampang mudeng, gampang diterima. Tapi jangan dikira banyak yang mencemooh. Karena resikonya sudah Allah kasih tahu, Muhammad, janganlah kau sempit dadamu ketika kau mendengarkan apa balasan umatmu yang tidak suka pada ajaranmu. Buka dalam surat Al-Hijr ayat 87, 88, 89 97, 98 sampai 99 terakhir ayat. Rasulullah, Muhammad, jangan sempit dadamu, sumpah gitu, Pak, karena umat menolak. Contohnya wis ada Nabi Yunus, ya dah. Ketika kaumnya Nabi Yunus menolak, Nabi Yunus atine medongkol sambil meninggalkan kaum. Ya Allah, hancurkan saja kaum itu yang menolak. Ya tetap dihancur no. Tapi Nabi Yunus justru malah dikongkon, justru malah menghadapi masalah, yaitu diuntal ikan nun. La ilaha illa anta. Akhiri wiridane lak ngoten to nek cara syariat. Subhanaka inni kuntu minadz. Padahal maksudnya gak kuno. Nabi Yunus diuntal iwak iku dikongkon kholwat maneh. Karena kemakrifatane Nabi Yunus belum maksimal, akhirnya mengatakan merasa dirinya dolim. Wujudin di dolim. Bukti ini kita mengimani yen kelason iku sing memberikan fatwa atau makola atau menerangkan atau memberikan petunjuk, ini berarti kita dolim, kita syirik, Pak. Saya pribadi juga begitu. Jikalau dalam hatiku yang muncul rasa iki makhluk kelason yang bisa memberikan petunjuk lewat ilmu ini, berarti saya syirik double. Ini, Pak, bagi saya ngereksone luwih abot nek dibanding jenengan daripada jenengan. Abot. Makanya Mas Syekh iku wis gak polah-polah. Ini contoh kecil aja. Belum lagi terhadap yang lain. Ibu nyuwun sewu atau bapak ati medongkol gara-gara ibu bapake iku gak cocok.
bapak satu bulan hanya memberikan nafkah zahir itu 300.000, gak cocok medongkol bojo cap taek ini. Zaman koyok ngene kok 300.000 mestinya 3 juta medongkol bu. Itu gara-gara jenengan imannya pada makhluk yang memberi. Coba sedikit aja sampean trapno fak butuh niku mboten saged jenengan muring-muring medongkol mboten saged. Makanya Kanjeng Nabi ketika saat umatnya itu salah satu umat termasuk kaum Taif penolak, diingatkan oleh Allah, Muhammad jangan sempit dadamu, oleh sebab itu fasabih, bersihkan makhluk yang ada di dadamu berupa kaum itu. Artinya apa Pak? Mereka yang menerima, mereka yang menolak, sebab semua digerak no Gusti. Ini kalau sudah sampai wujud nyatane Allah dohir, mesti seperti itu, aman. Makanya mengapa di antara beberapa rasul yang diizini oleh Allah untuk dilewati syafaat oleh Allah, yaitu hanya Muhammad ibnu Abdil saja. Itu persoalannya ada di situ. Mana diterangkan siapa rasul yang bahasane syariat yang bisa nyafaati umat? Nggak ada kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya mengapa Rasulullah itu statusnya sallallahu alaihi wasallam, bukan alaihi salam. Ada di situ. Itu kita dapatnya keterangan di syariat. Padahal sejatine cara hakikate sing duweni syafaat iku cuman Allah. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk, hanya dilewati, hanya dititipi Allah syafaat untuk umat. Ini diterangkan Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 56, betul? Oh, ayat 44. Oke, di cross check. Kul lillahi syafa'atu jami'an. Kul, katakan Muhammad. Jadi Rasulullah Muhammad yang diperintahkan Allah untuk berkata terhadap siapa? Jenengan kali kulo semua sebagai umat. Rupane perkataan lillahi iku tetap kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan semuanya. Rasulullah mengatakan umpama dijabarno, wahai umatku, sesungguhnya syafaat semua pertolongan itu hanya milik Allah, bukan milikku. Aku cuman iki bahasa yang sederhana. Aku cuman iki Rasulullah, aku cuman sebagai lintasan aja Allah berikan padamu, bukan aku yang bisa memberikan syafaat, bukan. Lah kok sekarang ada katanya ngaku-ngaku nasab duriannya iso mensyafaati. Wong Rasulullah sendiri berkata seperti itu, kok duriannya iku berani-berani mengatakan itu, kok lincipe cucu ngapunten nggih. Kita Pak yang tidak mengenal tauhid hakikat makrifat mesti katut, apalagi betul-betul duriah Rasul, mesti katut sampean. Akhirnya segala hal sing diminta mesti sampean kasihkan, sebab jenengan diancam kalau tidak nganut gak oleh syafaat. Sampak istri jenengan diminta mesti sampean kasihkan. Naudzubillahi min dzalik. Cetong nggih? Ngapunten Kang Kathah, ini ilmu penjabaran supaya jenengan tahu kedudukan. Tidak jauh dengan air ini Pak. Muhammad air, makhluk toh? Air makhluk bukan? Oke, ini kalau nggak ada syafaatnya Allah nggak bisa menghilangkan haus. Gula tidak akan bisa mengeluarkan rasa manis. Jamu nggak akan bisa mengeluarkan rasa pahit. Jenengan tidak akan bisa melihat, mendengar, berucap, bernafas, berjalan, nggak akan kalau tidak dapat syafaat Allah. Syafaat itu pertolongan. Oleh karena innallaha bikulli syai'im muhit, Allah melimputi atas segala hal apapun, maka seakan-akan air ini bisa
menghilangkan rasa haus, padahal yang menghilangkan itu cuman Allah. Jenengan iki secara tauhid dikon beriman terhadap hidupnya, jangan makhluknya, ngoten lho Pak. Jelas nggih? Sehingga dalam satu hari satu malam jenengan iki dikasih Allah kesempatan 24 jam, dibagi dua waktu itu, ibadah murni atau tidak murni. Tolong temuilah Allah di situ dengan cara itu tadi yang sudah aku jelaskan, pegang teguh tali Allah itu, yaitu dzikir. Pun satu. Inilah cara Anda suluk bisa wusul di sini. Sebab Allah sudah memberikan penjelasan tentang barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka pertama falyakmal amalan solihan. Hatimu selalu menyembah. Urusan jasad dengan iki dihadapkan Allah, aktivitas ibadah murni atau tidak murni terserah. Niki Pak yang harus panjenengan pegang. Sebab kata Rasul, teladanku iku limang kana yarjullaha, hati yang ada keinginan bertemu Allah. Caranya gitu. Yang kedua syaratnya niki dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika Anda menghadapi aktivitas loro tadi, murni dan tidak murni, ojo muncul selain Allah hatimu. Intinya ojo, janganlah dalam hatimu merasa dirimu yang melakukan, ngoten lho. Wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Jangan pernah kau menyekutukan sesuatu dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika saat jenengan beribadah tadi. Ringkese hati jenengan jangan sampai ngaku hambane yang melakukan. Sapa sing nyolong pencetku? Kae lho, Cak Dul. Aku ro tak lihat dari jendela. Nah, sampean kudu iso ndelok jerone Cak Dul. Hati-hati nggih. Niki gak gampang. Ya ta? Mboten mudah. Seperti kita membalikkan tangan, sulit. Tapi ingat, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Sesulit apapun persoalan itu akan jadi mudah tatkala sering jenengan lakukan. Sering jenengan lakukan. Laksana gini. Umpama saya itu melihat orang muntir, itu kok gampang sih Rek. Padahal saya tidak bisa muntir. Langsung aja jajal. Tak starter, iki piye ya persnelane carane? Wong gak ngerti ya Pak. Saya awur Pak, keliru mundur, atret, ya toh? Wong gak ngerti. Padahal di belakang mobilku tembok setengah meter. Jarine digas, tak gas Pak, yo nyunsep. Angel nggih? Belajarlah muntir. Baru setiap hari jenengan muntir di lapangan lanyah, akhirnya di medan jalan kecil, udah lama-lama jenengan lihe laksana seperti itu. Dzikir iki laksana tali atau kendaraan wasilah sampai tumpai untuk menuju datang Allah. Pun itu pertama. Yang kedua tentang jasmani. Jasmani ini ada dino pacek loh Pak ya, dino lahir pacek, atau orang Jawa mengatakan weton. Dino kelahir berarti hari sama pasaran. Kalau dihitung bulan, hari 35 hari itu mesti ketemu weton satu. Minimal puasalah dengan niat sampai iki mertobat nang Allah. Sama puasanya seperti Ramadan. Kalau ikut apit silakan apit. Kalau apit itu satu hari sebelum weton ditambah satu weton dan sesudah weton satu hari ini apit. Terus ada yang jawab, Kang, aku jok maneh poso telung dino, sedino gak kuat. Masalahnya 1 jam nek wetengku gak mangan iku krucuk. Ya wis ora usah poso.
poso ngene ae, ojo mangane gak luwe, ojo ngombene gak ngelak, ojo turune gak ngantuk. Satu sisi yang terpenting, wabtaghi fima atakallah darul akhirah, bangunan rohaniahmu datang Allah. Wis mentok nggih. Wis tentang jasmani, tolong kalau mampu janganlah jasad Anda mulai hari ini kemasukan makanan dan minuman yang diharamkan. Jangan. Karena kita kontak membersihkan rohani sebagai isi, jasad sebagai jasad wadah, biar antara wadah dengan isi sama-sama fitrah suci. Seperti jenengan lahir, ada di sini di Kediri anak bayi lahir iku sualan, ada nggak Pak Bu? Ada. Oh mboten, itu menunjukkan bersih jasad gak ngaku-ngaku. Ruhaniyah juga begitu, dohir batin. Yang terakhir, kalau mampu, kalau nggak mampu gak usah. Khusus bapak-bapak, kalau ibu pasti nggak bisa. Apa? Setiap hari jagalah hadas kecil dan hadas besar. Kalau ibu kan ada waktu keringanan, lampu merah kan nggak bisa. Nah, bapak iki berarti ibu kalau di luar waktu lampu merah boleh jalankan. Kang wong kula niki ngentutan nih misalnya dos pundi pokoknya gak sak menit gak ngentut gak enak kula niki. Tadi kan saya berkata tolong jangan, ini nggak ada paksaan, nek mampu monggo, nek gak ya ora ngaten. Sebab inilah maksudnya birriyadoti, tentang jasmani, wal azkar dzikir tentang rohani. Plek pun melampah. Urusan kapan ketemu nih datang Allah, di aktivitas apa dan berapa detik berapa menit, ini urusan Allah. Cukup bagi kita birriyadoti wal azkar. Riyadah prihatin secara jasmani tadi, wal azkar adalah ruhaniyah menjaga tali Allah kelawan dikir. Tanda kalau itu dikatakan bertemu Allah detik-detik. Pertama, amal arif, anapun sing disebut wong sing makrifat, wong sing ihsan oke? Ihsan makrifat sama. Wong sing sudah gayuh dan ketemu makom ihsan atau makom makrifat, dia iku la yarawna li anfusihim syai'an. Hatinya tidak akan melihat makhluk yang berperan. Ini proses. Terus bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Beliau hatinya bersaksi melihat yang berperan adalah Allah. Iku maksudnya dawuh bukan arif makhluk niku. Arif makhluk niku sampun tiada. Kalau arif makhluk iku belum tiada, akhirnya ini kalau proses makrifat yang paling rendah, kita selalu merasa selalu dilihat Allah. Berarti ada yang melihat, ada yang ada dua pelaku. Kita bersaksi dan Allah yang kita saksikan. Ini berarti ada dua laku, makanya disebut syahadata ini ada di situ. Dan ini prosesnya yang disebut amal arif, maksud di sini adalah yang memandang, yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Itulah maksudnya dalam hati jenengan muncul aku Allah, bukan aku makhluk. Makhluknya kan sudah tiada. Inilah yang dimaksud jenengan makrifat pada nyata wujud batini Allah. Sajangkah nanti akan digiring Allah ke makom jam'i, yaitu makom nyatalah wujud dohiri Allah. Akhirnya ainul basyirah jenengan dengan ainul basyariyah bisa memandang wujudnya Allah, tapi bukan Anda yang memandang. Andanya wis gak ada. Dulu Pak keterangan iki didelikno, disimpen rawapet, dilebokno kotak, kotake dikunci, dilebokno lemari, lemarine dikunci, ditinggal metu omahe dikunci. Bayuh.
dulu. Karena apa? Namanya intan mutiara itu tidak sama dengan bata. Kalau bata diletakkan di luar, dijejer-jejer pinggir embong, regoni bata dengan regoni inten sak gegem. Inten sak gegem, bata sak krek. Luwih mahal intan. Didelik no Pak. Apa sebab dia nggak mau untuk memberikan pada lain? Sekarang saya bicara, kalau sekarang kok tidak jenengan kasihkan pada orang lain, berarti Anda tetanda meleki. Mana dawuhku anfusakum wa ahlikum naro. Nek dulu, nah, kula maklumi. Kalau sekarang jenengan gegem rapet dilebokno kesak dijahit, jangankan orang lain, istri, anak tidak boleh tahu. Yaiku potongan raimu sing bakhil yaiku. Ora seneng nek wong itu mendapatkan intan. Wis ngeten iki kadang-kadang ono sing gak seneng Pak. Totot muson nek ngomong. Kula tanggapi nyantai mawon, ora apa-apa. Bapak Ibu, tandane iku tadi yang kedua, hati jenengan sudah tidak ada pengakuan sama sekali. Makhluk gak ada. Umpama ana tangga sampean nyolong poh, pandangan hati sampean iku hanya mandang hidup. Pandang dohir, mata dohir sampean mandang wujud Allah dohir. Wis engko cek diterusno Allah dhewe engko. Sing dohir. Mana sampean bisa marah? Lah wong kabeh iku wae Gusti Allah. Mana Allah dikatakan mencuri? Lah kalau gitu kan Gusti Allah mencuri. Lah ngono toh? Loh, iki lho wae Gusti Allah. Apa mungkin miliknya sendiri diambil sendiri dikatakan mencuri? Kita aja yang punya penyono akibat ngaku-ngaku tadi. Wis ta Pak, jenengan iki napa kok digiring ono kene dalam zona ini supaya hati sampean niku gak kepanasan. Hati panas iku Pak sebab jenengan iki sik mandang sak liyane Allah iku wujud. Akibatnya kita itu mesti ngaku. Pak Bu ngomong gampang Pak, ya praktek iku akan jadi gampang nek jenengan terus tidak ada waktu kecuali untuk berlatih, baru mudah. Makanya disindir makalah ini tadi, jangan kau sembrono nunggu waktu longgar kau butuh, jangan. Waktu sibuk pun harus butuh. Berikutnya tanda kalau jenengan sudah ihsan makrifat, tatmainnul qulub, hati jenengan terasa damai, terasa ayem, gak mudah kena kebiarin dunyo sing isinin dunyo itu macam dua, kopdi basti, penak gak penak iki gak akan mempengaruhi. Umpama jenengan sugio notok langit, gak akan goyah hati sampean. Sugih kui mau tidak akan menghalangi ruhaniah sampean iku ke ahad, gak bisa. Melarato ya opo jenengan tidak akan menghalangi ruhaniah sampean datang Allah. Sebab kaifa yutasawwaru, apa mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi sesuatu sementara selain Allah itu tidak ada. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.